Di sini saya akan mempresentasikan investasi pada sekuritas utang. Baiklah, di sini saya Fadil Muhammad Barama. Yang pertama investasi. Investasi pada sekuritas utang itu investasi pada obligasi. Lalu investasi pada sekuritas ekuitas itu investasi pada saham. Kemudian dua investasi tersebut merupakan bagian dari instrumen keuangan. SAK yang mengatur instrumen keuangan adalah SAK 50 yaitu penyajian, SAK 55 yaitu membahas tentang pengakuan dan penilaian, lalu PSAK 60 itu pengungkapan, dan PSAK 71 itu instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang pertama aset keuangan, lalu kedua liabilitas keuangan, kemudian ketiga instrumen ekuitas, lalu keempat sekuritas derivatif, kemudian kelima lindung nilai. Aset keuangan merupakan kas piutang, investasi dalam sekuritas utang, atau investasi saham. Ada 4 kategori dari aset keuangan, yaitu yang pertama, aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Lalu kedua, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, pinjaman atau utang. 4, aset keuangan tersedia untuk dijual. Akuntansi untuk aset keuangan. Yang pertama, akuntansi pada saat aset keuangan diperoleh. Yang kedua, akuntansi pada saat aset keuangan dinilai untuk disajikan pada laporan keuangan. Akuntansi pada saat aset keuangan diperoleh, kategorinya fair value through profit or loss security. Maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset harus dicatat secara terpisah sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan, tidak boleh digabung dengan harga belinya. Kemudian, tapi kalau kategorinya adalah yang harus dimiliki jatuh tempo, bersedia untuk jual ataupun pinjaman utang, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset keuangan itu digabungkan menjadi harga perolehan. Pengukuran setelah perolehan awal untuk kategori yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal adalah berdasarkan nilai wajar. Kemudian kategori dimiliki pada saat jatuh tempo, maka pengukuran setelah perolehan awalnya mengungkapkan harga perolehan yang diamortisasi. Kategori pinjaman dan piutang biasanya akan dinilai ketika kita mau menyajikan dalam laporan keuangan sebesar harga perolehannya. Penurunan nilai aset keuangan, kategori pertama penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga aset keuangan. Lalu kategori 2, 3, 4 dan lainnya, penurunan nilainya harus melalui pengujian atau melalui investment. Jadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Kategori yang pertama yaitu aset keuangan diukur dari nilai wajar melalui laba rugi akan dicatat dengan akun unrealized gain or loss income. Kategori yang keempat yaitu available for sale, maka akun yang dicatat adalah unrealized gain or loss equity. Penyajian efek pada SAK etap. Berkaitan dengan penyajian ketika pengukuran setelah perolehan awal berupa perbedaan nilai perolehan dengan nilai wajar, how to maturity, trending, dan available for sale. Laba rugi yang sudah terrealisasi versus laba rugi yang belum terrealisasi.
Potensi penjualan aset tetap, misalnya perusahaan memiliki aset tetap yang nilai bukunya $100, kemudian dijual hari ini dengan harga $102, maka keuntungan $20-nya itu akan diakui sebagai keuntungan dari penjualan aset tetap sudah terrealisasi. Kemudian nilai tercatat aset tetap perusahaan adalah $100, tetapi perusahaan memutuskan akan menilai aset tetap tersebut berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar dari aset tetap itu ternyata sudah naik 10% menjadi $110. Maka selisih $10 tersebut itu akan diakui sebagai unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi. Investasi pada instrumen keuangan. Perusahaan diasumsikan sebagai pihak yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Investasi pada obligasi. Contoh, perusahaan Big Hit menerbitkan obligasi dengan nilai nominal adalah $200 sebanyak 2 juta lembar, dan obligasi ini dibeli oleh perusahaan kita. Perusahaan Big Hit diakui sebagai utang obligasi, berkewajiban membayar bunga secara periodik, dan mencatat adanya beban bunga. Sementara perusahaan kita diakui sebagai investasi pada obligasi, menerima pembayaran bunga secara periodik, dan mencatat adanya pendapatan bunga. Investasi pada obligasi pertama, daftar amortisasi tetap dibuat dengan menggunakan metode bunga efektif. Lalu kedua, mengakui adanya beban bunga yang diterima. Ketiga, adanya pengakuan pendapatan bunga untuk bunga yang ditetapkan secara periodik. Lalu keempat, nilai tercatat dari investasi pada obligasi. Lalu di sini ada aturan terkait reklasifikasi. Aturan pertama, aset keuangan diukur melalui nilai wajar. Melalui laba rugi tidak boleh reklasifikasi ke available for sale dan sebaliknya. Kemudian aturan kedua, aset keuangan diukur melalui nilai wajar, melalui laba rugi, direklasifikasi menjadi held to maturity tidak diperbolehkan. Lalu ketiga, aset keuangan diukur melalui nilai wajar, melalui laba rugi, direklasifikasi ke loans dan receivable diperbolehkan. Available for sale direklasifikasi menjadi loans dan receivable diperbolehkan secara standar. Available for sale diizinkan ada perubahan intensi untuk menjadi held to maturity. Held to maturity itu sendiri diizinkan menjadi available for sale, namun harus mematuhi Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.